Ini pemerintah kok lambat ini mengulur-ngulur waktu. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa atau KLB dengan Ketua Umumnya Muldoko. Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasona Lauli dalam konferensi pers daring yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 31 Maret 2021. Di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah. Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, Yasona menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain belum ada DPD-DPC, serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. Yasona menjelaskan bahwa Kemenkumham sudah meneliti seluruh berkas pengajuan perubahan struktur kepengurusan serta ADART Partai Demokrat Kubu Muldoko. Hasilnya tidak memenuhi syarat. Kemenkumham tetap mengakui kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono hasil Kongres 2020. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Sementara itu dilansir dari Kompas, Menko Polhukam Mahfud MD turut menambahkan sekaligus membantah jika pemerintah lambat merespons putusan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang. Mahfud menilai pemerintah sudah bekerja cepat sesuai dengan porsinya dalam merespon perihal Partai Demokrat ketika ada gerakan yang bernama KLB Partai Demokrat. Kata Mahfud, belum ada laporan yang masuk ke Kemenkumham. Mahfud menuturkan laporan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat baru diberikan Senin beberapa pekan sebelumnya. Murni itu soal hukum dan sudah cepat gitu. Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat ini mengulur-ngulur waktu. Hukumnya memang begitu. Ketika ada gerakan yang bernama KLB itu kan belum ada laporannya ke Kumham, belum ada dokumen apapun. Lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan Undang-Undang 9 tahun 98 kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu. Selain itu dilansir dari CNN Indonesia, Yasona Lauli juga menyentil pihak-pihak yang selama ini menganggap pemerintah ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat. Dia menegaskan itu tidak benar. Yasona menyampaikan itu dalam konferensi pers tentang sikap pemerintah menolak untuk mengakui kepengurusan Partai Demokrat Kubu Muldoko pada hari Rabu 31 Maret kemarin. Yasona mengatakan Kemenkumham telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya untuk mengusut tuntas persoalan hukum administrasi terkait konflik di Partai Demokrat. Menurutnya, Kemenkumham telah bertindak objektif dan transparan dalam menyikapi kasus tersebut. Sebelumnya dikutip dari CNN Indonesia, ada sejumlah pihak yang curiga pemerintah ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat. Kecurigaan muncul tak lepas dari jabatan Muldoko, yakni Kepala Staf Kepresidenan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menduga ada gerakan politik yang dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. AHY mengklaim manuver politik ini sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan tersebut. Dikutip dari Liputan 6, menanggapi kabar pemerintah yang telah resmi menolak kubu KLB Muldoko, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang ditolak. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah menepati janji untuk menegakkan hukum dengan adil. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini.
Dia juga berterima kasih kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan unsur pemerintah lainnya. AHY mengatakan keputusan pemerintah tersebut menegaskan bahwa tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat dan dirinya adalah ketua umum yang sah berdasarkan ADART. Sedangkan penggagas KLB Partai Demokrat Kubu Muldoko memastikan akan melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN setelah munculnya putusan pemerintah. Melalui salah satu penggagas KLB, Hengki Luntungan mengatakan bahwa ia mengapresiasi Bagus agar tidak tampak pemerintah melakukan intervensi sebagaimana mereka yang punya tuduhan. Bagus kan? Berarti pemerintah aman. Hengki menyampaikan bahwa pemerintah menggeser persoalannya pada PT-UN. Jadi kalau sudah ada PT-UN, berarti sudah urusan negara. Jadi keputusan bukan di pemerintah lagi, tapi keputusan negara. Dengan begitu, kalau sudah keputusan negara, siapa yang berani lawan lagi? Hengki pun memastikan pihaknya akan melakukan upaya lanjutan terkait kepengurusan Partai Demokrat Kubu Muldoko. Ia memastikan pihak Kubu Muldoko akan melanjutkan persoalan ini ke PT-UN. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini.